Halo sahabat Edu, bersama gue Sherofi di sini, teman baik kalian yang selalu memberikan informasi yang positif, yang bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Sahabat, kenapa sih beberapa tahun belakangan ini banyak sekali kasus perceraian? Bahkan sesuai dengan statistik, kasus perceraian semakin tahun semakin meningkat tinggi. Sebenarnya ada beberapa hal yang membuat pernikahan seseorang atau hubungan seseorang itu tidak langgeng, sehingga terjadi perpisahan atau perceraian. Yang pertama yaitu kecocokan kepribadian. Sahabat, ketika kita memilih pasangan, itu usahakan yang cocok dengan kepribadian kita. Orang yang cocok dengan kepribadian kita itu bukan orang yang ganteng, bukan orang yang kaya atau sebagainya, hal-hal yang bersifat duniawi. Tidak. Orang yang cocok dengan kepribadian kita itu dimana orang tersebut melengkapi kita, mengisi kekosongan dari diri kita. Itu adalah kecocokan kepribadian, sahabat. Kadangkala kita karena sudah cinta buta dengan seseorang, sahabat ya, kadangkala kita itu tidak memperhatikan itu, tidak peduli dengan hal ini, padahal ini penting sekali. Sehingga orang yang kita cintai itu, yang mana orang tersebut memiliki kepribadian yang tidak baik, tapi karena cinta buta itu kita menerimanya, kita langsungkan, kita teruskan hubungan kita dengan harapan nanti kalau sudah menikah pasti dia akan berubah. Enggak, sahabat. Kalau itu sudah menjadi sebuah karakter, itu susah sekali untuk berubah. Ya. Ketika seseorang memiliki karakter yang tidak baik, itu selamanya dia akan memilikinya. Dan karakter yang tidak baik itu suatu hari akan muncul ketika tertrigger atau terpicu dengan situasi. Misalnya nih, pasangan kamu orang yang pemarah, ya, orang yang pemarah. Kamu karena sudah sangat cinta nih, kamu menerima aja dia dengan harapan nanti setelah menikah dia akan berubah. Ini gak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ya. Meskipun dia menyadari untuk merubah diri, pasti karakter amarah itu pasti suatu saat akan muncul. Pasti itu. Maka dari itu cari kepribadian yang cocok untuk kita. Paling gak saling melengkapi untuk diri kita, mengisi kekosongan kita, mengisi kekurangan dari diri kita, sehingga sempurna dengan dua insan yang memiliki sama-sama memiliki kekurangan ini untuk saling melengkapi. Yang kedua, sahabat, yaitu karena kedewasaan. Banyak orang yang bercerai itu memang mereka kurang dewasa. Dewasa dalam artian di sini yaitu bisa memposisikan dirinya. Suami memposisikan dirinya sebagai suami dengan memenuhi kebutuhan fisiologis istrinya, ngasih makan, menafkahi istrinya secara materi maupun secara batin,
memberikan rasa aman kepada istrinya, memberikan pengerhatian kepada istrinya, memberikan penghargaan kepada istrinya. Itu memposisikan diri sebagai suami. Begitupun seorang istri memposisikan dirinya sebagai istri, menjaga harga diri dan martabat suaminya, menjaga harta suaminya, berbakti pada suaminya. Bakti ini yang sering diabaikan oleh istri sehingga timbul konflik. Misalnya suami yang sudah capek-capek kerja, pulang tidak disiapkan makan, tidak disiapkan minum kesukaannya. Padahal itu adalah bentuk bakti seorang istri pada suami. Dengan alasan itu bukan pekerjaan yang harus dilakukan istri. Wanita-wanita zaman sekarang itu memiliki alasan-alasan yang sebenarnya bisa memicu konflik di situ. Udah lakukan aja, anggap itu adalah berbakti kepada suami. Karena suami Anda itu adalah pintu surga Anda sebenarnya. Banyak sekali seorang istri yang gak mau mencucikan baju suami. Ya memang meskipun ini bukan tugas seorang istri sebenarnya, tapi paling enggak ada value di situ. Nilainya apa? Yaitu bakti kepada suami. Suami pun begitu, memberikan nafkah kepada istrinya, mencukupi kebutuhan istrinya. Itu bentuk tanggung jawab suami. Seperti itu ya. Kemudian mengabdi pada suami, melayani suami. Semua itu adalah memposisikan diri sebagai istri. Jika kedewasaan ini saling memposisikan diri ini bisa dilakukan antar keduanya, seorang suami dengan seorang istri, maka saya yakin hubungan itu akan langgeng di situ. Kemudian yang ketiga, yaitu yang membuat hubungan seseorang atau pernikahan itu tidak langgeng atau rusak hubungan pernikahan itu, yaitu hadirnya orang ketiga. Kadangkala orang ketiga ini yaitu orang yang memang ingin masuk ke dalam rumah tangga si istri dan suami tadi dengan tujuan merusak rumah tangga itu. Dan kadang pula orang ketiga ini bisa diartikan yaitu orang tua dan mertua ya. Orang tua dan mertua ini kadang memang juga menjadi satu problem yang memicu konflik. Misalnya untuk mendidik anak, udah itu adalah tugas orang tuanya. Nenek dan kakeknya cukup mendukung dan mengarahkan saja, bukan mengambil alih. Kadangkala ini orang tuanya sudah mendidik dengan metode atau strategi A, B, C, dirusak dengan orang tuanya. Papa mamanya sudah mendidik karakternya untuk menjadi mandiri. Tiba-tiba ketika main ke rumah mertua, ke rumah kakek neneknya, dimanja-manjain sehingga hilang itu pembiasaan hidup mandiri yang ditanamkan kepada orang tuanya tadi. Kadang-kala seperti itu hal-hal yang sepele ya, apalagi mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Ini juga menjadi konflik ya. Jadi orang ketiga ini bisa yang orang memang perselingkuhan atau juga yaitu dari orang tua atau mertua. Yang keempat yang bisa menjadikan pernikahan itu rusak atau tidak langgeng yaitu kurangnya komunikasi. Kita punya istri, kita punya suami,
itu harus sering-sering berkomunikasi, menyampaikan keluh kesah, permasalahan, disampaikan kepada istri, disampaikan kepada suami. Suami apabila punya masalah di tempat kerjanya, disampaikan ke istrinya sebagai bentuk komunikasi. Istri juga begitu, jika ada keluhan disampaikan kepada suaminya. Saling terbuka dengan komunikasi ini menjadi salah satu faktor langgengnya rumah tangga. Dan kalau ini sudah tidak ada, maka rumah tangga itu akan berpotensi hancur, sahabat. Dan yang terakhir yaitu saling melibatkan satu sama lain, di mana suami melibatkan istri ketika hendak melakukan sesuatu, istri pun begitu melibatkan suami, meminta izin ketika hendak melakukan sesuatu. Misalnya untuk memilih sekolah anak, libatkan istri. Untuk memilih tempat belajar anak, libatkan istri. Seperti itu, hal-hal sepele, libatkan istri, libatkan suami, semuanya dalam setiap hal. Dengan begitu hubungan relationship-nya akan kuat nanti, sehingga akan menutup yang namanya potensi perceraian. Mungkin itu sahabat yang bisa saya share kepada sahabat semuanya, yang menjadi satu kegelisahan saya selama ini, membuat saya ingin berinisiatif untuk membuat video ini sebagai edukasi, sehingga menurunkan angka perceraian dan memperkuat hubungan antara suami dan istri. Itu saja sahabat dari saya Agus Syarofi. Salam pendidikan.